ada beberapa makam dan ada makam yang sangat besar. Dan saya ingat kala itu saya ditidurkan di sebelahnya batu nisan yang besar yang berada di timurnya cungkup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang. Batu-batu nisan yang lama itu tidak ada namanya. Lah sekarang sudah diganti dengan makam, maksudnya dengan batu nisan yang bertulisan yang saya yakin pemirsa sudah tahu semuanya di situ. Ini yang penggali kuburnya, ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim, dia termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang dikatakan adalah makam palsu. Ya. Asli ya. Ini dikatakan makam. Saya pun ikut kubur. Nah, yang saya kasihan adalah kepada orang yang disuruh, gitu. Yang disuruh mengganti atau menanam batu-batu nisan yang baru-baru ini. Saya itu sebenarnya kasihan. Di saat beliau disuruh, yang jelas kan beliau itu mencari nafkah. Jadi jangan salahkan kalau suatu saat bagi beliau-beliau yang ikut kerja di situ dan mengganti batu-batu nisan itu, seandainya leluhur ini tidak terima dengan keberadaan batu nisan yang baru, ya jangan salahkan leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video saya kali ini saya ingin sedikit menyampaikan atas pertanyaan seseorang kepada saya di kala kemarin, insya Allah sekitar malam Jumat kemarin itu beliau berziarah ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Kota Tuban. Setelah beliau itu beberapa tahun tidak pernah berziarah ke situ, akhirnya beliau mencoba untuk berziarah lagi ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Tuban. Ternyata makam di situ itu banyak perubahan gitu, terutama batu-batu nisan yang ada di timurnya cungkup makam Mbah Sunan Bonang, yang ada di selatan, bahkan di sepanjang jalan itu banyak sekali makam-makam baru, makam-makam yang berbatu nisan seperti marmer dan ya nama-namanya seperti nama-nama yang sekarang lagi viral itu gitu pemirsa. Jadi saya ingin sedikit mengupas dikala apa yang pernah saya tahu di saat pada tahun 1986. Kala itu saya berumur tepat 10 tahun pemirsa, tahun 1986. Saya mencoba untuk mengulas dari awal pemirsa di saat saya berumur 10 tahun. Saya bisa ceritakan pada saat ini dari pertanyaan pemirsa yang bertanya kepada saya, kenapa di komplek makam itu sekarang banyak berubah, tidak seperti dulu gitu. Padahal dulu makam-makam di situ pun sudah ada, tapi sekarang berubah dengan nisan-nisan yang baru itu. Dulu di seputaran daerah saya pemirsa, di daerah saya itu secara ekonomi itu minus. Di seputaran masa-masa saya kecil atau tahun 1986 atau sebelumnya. Jadi daerah saya itu adalah daerah tada hujan. Artinya tada hujan adalah panennya itu hanya 1 tahun itu hanya sekali. Dan masyarakat di tempat saya perekonomiannya hanya mengandalkan pertanian dan juga pergi ke laut. Karena daerah saya dekat persis dengan pesisir atau dengan laut. Jadi di saat sekitar tahun 1986 waktu saya kecil itu banyak sekali anak-anak yang sakit, orang-orang yang sakit gitu. Jadi orang-orang tua itu banyak yang bernadar, banyak yang mengucap sudah nak, atau mbah saya sendiri itu. Makanya saya berani ngomong ini karena saya tahu dan saya mengalami kejadian itu pada tahun 1986 di komplek makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu. Apa yang terjadi kala itu, perbedaan sampai saat ini itu banyak sekali yang berubah gitu loh pemirsa. Jadi mbah saya itu dulu bilang, udahlah nak, nanti kalau kamu sembuh, itu bukan hanya mbah saya tapi banyak orang-orang sini yang bernadar seperti itu. Di saat nanti anaknya sakit, di saat nanti cucunya sakit, beliau-beliau itu bernadar, nanti kalau kamu sembuh, nanti saya ajak ke Mbeti Harjo. Kamu akan saya mandikan di pemandian Mbeti Harjo yang ada di Tuban. Sama nanti saya ajak berziarah ke makamnya Mbah Sunan Bonang.
Itu saya ingat betul, kala itu saya umur 10 tahun, saya diajak oleh mbah saya waktu saya habis sakit, dan saya diajaklah saya berziarah ke makamnya Mbah Sunan Bonang, dan juga saya dimandikan di Betiharjo, pemandian sana. Nah, saya ingat pemirsa, bahwa di timurnya cungkup makam beliaunya Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu ada beberapa makam, dan ada makam yang sangat besar. Dan saya ingat kala itu saya ditidurkan di sebelahnya batu nisan yang besar yang berada di timurnya cungkup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu. Dan di selatan makam yang besar itu, di arah timurnya cungkup dan selatan cungkup makam Mbah Sunan Bonang itu banyak makam. Sejak dulu banyak makam, tapi dengan batu nisan yang lama, bukan seperti batu nisan yang sekarang ada, yang dari marmer itu, gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan kan itu, kenapa sekarang banyak berubah, gitu loh. Seandainya itu apakah makam palsu atau makam yang diganti batu nisannya, saya sendiri tidak memahami dari situ. Cuman kalau saya lihat dari batu nisannya, dulu itu tidak ada namanya. Batu-batu nisan yang lama itu tidak ada namanya. Lah sekarang sudah diganti dengan makam, maksudnya dengan batu nisan yang bertulisan, yang saya yakin pemirsa sudah tahu semuanya di situ. Dan itu bergaris, berjajar garis seperti apa ya, ditarik garis lurus seperti itu. Dan semuanya terbuat dari marmer. Padahal dulu tidak ada pemirsa, dulu tidak ada. Nah, foto-foto ini membuktikan bahwa sebelum diganti dengan nisan-nisan marmer itu, dulu tuh ya seperti ini. Nah inilah, ini dikala sekitar tahun sebelum 2000 atau berapa. Dan sayalah sebagai saksi kala itu di tahun 1986. Saya berumur 10 tahun, saya itu berada di tempat itu. Dan tidak seperti ini, makam itu tidak seperti ini. Pemirsa bisa lihat kan ini. Nah, ini adalah makam-makam yang baru, maksudnya batu nisan yang baru yang diganti. Seandainya ada pertanyaan, apa itu makam palsu atau tidak? Saya kurang tahu. Karena dulu ada makam, dulu di sini ada makamnya, tapi tidak berbatu nisan seperti ini. Lah, ada yang aneh lagi. Kenapa dari batu nisan semuanya itu diganti, tapi ada batu nisan satu yang besar, yang di timurnya makamnya Mbah Sunan Bonang itu kenapa tidak berani mengganti? Apakah takut atau bagaimana, ya nggak tahu. Lah itulah yang ditanyakan kepada saya. Kalau saya ditanya sejarahnya saya nggak tahu gitu. Tapi apakah saya seandainya ditanya, apa jenengan tahu dulu itu seperti apa, sekarang kok berubah seperti ini, itu saya tahu. Saya tahu betul itu. Dulu tidak seperti ini pemirsa. Betul loh. Dulu masyarakat di sini itu minus, di tempat saya itu minus masalah perekonomian, sampai orang-orang banyak yang bernadar. Kalau anaknya sakit, kalau sembuh diajak ziarah ke Mbah Bonang, dimandikan di Betiharjo. Jadi saya tahu kala itu. Nah makanya inilah yang sekarang menjadi polemik, jadi buah bibir di masyarakat. Kenapa di komplek Mbah Kanjeng Sunan Bonang makamnya itu sekarang banyak berubah. Banyak sekali makam-makam yang apa ya, batu nisannya diganti itu dengan batu nisan marmer yang bertulisan ya, yang sekarang menjadi polemik itu sekarang. Jadi saya kalau ditanya tentang sejarahnya, saya tidak tahu betul tentang sejarah ini makam siapa yang ada di luar situ, saya tidak tahu. Tapi kalau dari peradaban perubahan itu, sebelum diganti marmer itu, saya tahu bahwa dulu di situ makamnya tidak seperti itu. Dulu makamnya biasa-biasa semuanya, dengan nisan-nisan kuno-kuno yang kecil-kecil itu. Dan ada beberapa yang besar, termasuk yang ada di timurnya itu, yang ada sulur-suluran dan bermakara gitu. Sampai sekarang masih ada. Yang jelas konteks dari perubahan makam yang ada di komplek Mbah Kanjeng Sunan Bonang ini, atau di komplek cungkup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang ini, ada dua. Antara yang nyuruh dan disuruh gitu. Pasti ada yang nyuruh sampai batu nisan ini diganti. Dan sebenarnya kalau saya bukan kasihan kepada yang nyuruh gitu. Kalau yang nyuruh itu ya kebangetan gitu loh. Padahal sebenarnya bukan itu nama-nama bukan yang asli kayaknya.
karena di situ ada nama Al Idrus, ada apa ya, kayak yang sekarang lagi ramai diperbicarakan masyarakat itu, nama-namanya seperti itu semuanya yang ada di Bonang itu. Nah, yang saya kasihan adalah kepada orang yang disuruh gitu, yang disuruh mengganti atau menanam batu-batu nisan yang baru-baru ini. Saya itu sebenarnya kasihan. Di saat beliau disuruh, yang jelas kan beliau itu mencari nafkah, dan hasilnya nanti itu dikasih makan, dibuat makan untuk anak dan istrinya gitu. Jadi jangan salahkan kalau suatu saat bagi beliau-beliau yang ikut kerja di situ dan mengganti batu-batu nisan itu, seandainya leluhur ini tidak terima dengan keberadaan batu nisan yang baru, ya jangan salahkan leluhur, jangan salahkan orang lain, karena panjenengan sudah berusaha ikut membantu bagi orang-orang yang menyuruh itu, dengan dalih jenengan bekerja untuk mencari upah untuk menghidupi anak dan istri dengan mengganti batu nisan yang ada di sana, yang ada di komplek Basunan Bonang itu. Kalau suatu saat terjadi sesuatu kepada keluarga jenengan, kepada istri jenengan, kepada anak jenengan yang ikut makan hasil dari kerja jenengan dengan mengganti batu-batu nisan itu, ya jangan salahkan orang lain. Saya yakin di antara mbah-mbah buyut itu atau leluhur-leluhur yang ada di sana, saya yakin ada yang tidak terima. Karena itu bukan makam beliau, bukan makam orang yang tertulis di batu nisan yang marmer baru itu. Jadi saya kasihan pada beliau-beliau yang mau bekerja untuk mengganti batu nisan. Jadi sebelum terlambat buat panjenengan yang dulu ikut bekerja di situ dan mengganti batu nisan itu, cepatlah minta maaf ya kepada siapa saja yang perlu dimintai maaf, atau kepada masyarakat Indonesia. Walaupun dengan dalih bekerja, tapi jenengan itu sudah tidak benar dengan mau disuruh untuk mengganti batu nisan yang sebenarnya tidak pada posisinya, tidak pada letaknya. Saya yakin suatu saat akan terjadi sesuatu, mungkin pada jenengan sendiri yang ikut memasang batu nisan, atau kepada keluarga, kepada anak dan istri, suatu saat akan terjadi sesuatu. Karena leluhur saya yakin tidak terima. Seandainya batu nisan yang lama atau makam yang lama ini ada keluarga yang masih mencarinya kemana? Batu nisan yang asli sudah nggak ada, dan diganti dengan batu nisan yang baru dengan nama yang berbeda. Subhanallah. Mirislah kalau melihat apa yang saat ini ada di sekeliling cungkup makam beliau Mbah Kanjeng Sunan Bonang. Jadi saya berani ngomong seperti ini karena di saat tahun 1986, tepatnya saya berumur 10 tahun, saya dinadari oleh mbah saya, di saat saya sembuh dari sakit, saya diajak ziarah ke makamnya Mbah Bonang dan diajak mandi ke Mbeti Harjo. Dan tidak ada satupun makam yang berjajar seperti baris berbaris sampai seperti ini, nggak ada. Nah, inilah, ini adalah foto-foto yang makam lama gitu. Nah, seperti ini adalah foto makam-makam yang lama. Jadi dulu itu tidak ada batu-batu marmer, ini nggak ada. Bahkan di arah yang masuk tepat di pintunya ke lorongnya ke cungkup Basunan Bonang ini ada semacam pondasi gitu kiri kanannya itu untuk jalan, itu akses jalan. Nah ini pemirsa, untuk akses jalannya masih ada. Itu. Kalau sekarang kan sudah rata. Kalau sekarang sudah rata semuanya antara kiri dan kanan. Kalau dulu tidak. Dan batu nisan yang besar, yang bermakara di timurnya pun sampai saat ini masih ada. Kenapa nggak diganti sekalian gitu loh? Ya kan lucu, dari semuanya diganti, tapi satu yang besar ini tidak berani mengganti. Apa takut gitu? Nggak tahu lagi lah. Ya semoga panjenengan, baik yang nyuruh maupun yang disuruh, cepatlah sadar, minta maaf bahwa itu tidak benar. Itu tidak benar. Kesaksian saya ini adalah pada tahun 1986. Saya berumur 10 tahun kala itu. Jadi saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini salah, tapi inilah yang saya tahu. Jadi saya menjawab dari pertanyaan seseorang yang barusan berziarah ke makamnya Mbah Sunan Bonang. Jadi saya tidak tahu sejarahnya, tapi saya tahu prasejarahnya. Artinya
dikala dulu tidak seperti ini dan sekarang sudah menjadi seperti ini. Bahwa nisan-nisan yang lama dulu adalah ya seperti inilah pemirsa. Ini adalah nisan-nisan yang lama. Nah, sekarang sudah berubah seperti ini. Nggak tahu tujuannya apa sampai makam di sini semuanya diganti batu nisannya. Bahkan di sepanjang jalan banyak yang hampir sama seperti ini. Ya, semoga video saya ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke pemirsa, terus ikuti perjalanan saya. Insya Allah saya akan selalu mencari jejak-jejak sejarah leluhur-leluhur di Nusantara ini. Oke, jangan lupa, tanpa leluhur siapa kita? Tidak ada leluhur. Saya yakin kita bukan siapa-siapa. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.